Konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang merupakan seorang dokter kecantikan sekaligus pengusaha skincare belakangan ini kembali memanas. Ia diketahui konflik tersebut kembali memanas setelah Reza Gladys menyatakan jika dirinya telah melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Tak main-main, bak serius ingin Nikita Mirzani mendekam di penjara, Reza Gladys mengenakan beberapa pasal yang cukup serius. Mulai dari dugaan pencemaran nama baik, pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara itu, alih-alih ketar-ketir, Nikita Mirzani justru menanggapi laporan polisi tersebut dengan santai. Bahkan, Nikita Mirzani seolah tak peduli dan tak menganggap laporan polisi dari Reza Gladys itu. Dan untuk mengetahui sederet kontroversi terkait itu semua secara lebih menyeluruh, maka inilah 5 kontroversi terkait Nikita Mirzani dipolisikan Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Sejak kasus mafia skincare dan skincare overclaim merebak, Nikita Mirzani diketahui tampak menyuarakan hal tersebut, bahkan menguliti atau membongkar kedok para owner skincare di Indonesia melalui media sosialnya. Ya, Reza Gladys yang memiliki brand skincare sendiri itu juga termasuk salah satu owner yang dikuliti oleh Nikita Mirzani. Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan, Nikita Mirzani melalui sosial medianya menyinggung Reza Gladys yang menurutnya menjual produk skincare yang overclaim dan overpriced. Dan tidak hanya itu, Nikita Mirzani juga kedapatan mengomentari wajah Reza Gladys hingga menghina fisik Reza Gladys. Lantas seperti apa singgungan yang kerap dilontarkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys? Bang Reza Gladys begeng. Kenapa dia kan masih jualan tuh skincare overclaimnya dia. Dokter Reza ada skincare bahan berbahaya nggak? Banyak. Bukan cuma berbahaya, overclaim, overpriced pun banyak. Dia mah cuma gelar dokternya doang. Tapi tetap aja yang namanya uang bisa bikin mata orang tuh jadi gelap. Apapun, walaupun gelarnya dokter, walaupun dia tahu produk dia jual berbahaya karena punya gelar dokter dan kalian percaya lalu kalian beli, yang bikin kaya dia tuh. Ya glowing di sosial media guys, lihat aja aslinya. Sosmed tuh ada filter. Ingat, orang butek aja bisa jadi bersih mukanya. Kalian tuh jangan lihat patokan orang tuh dari sosial media, karena sosial media itu ada filter. Ya. Orang yang hitam gelap bedaki aja kalau di TikTok itu bisa putih, glowing, mengkilat. Nah, kalian pula jangan bodoh-bodoh amat. Jangan terpaku, jangan terkecok ngelihat orang dari sosial media. Orang yang jelek aja di TikTok aja pakai filter jadi cakep banget tuh. Tapi nanti kalau kalian ketemu aslinya, kalian pasti bakal pangling. Kok beda ya sama yang di TikTok? Kok beda ya sama yang di IG? Kok di TikTok putih banget ya? Kok aslinya kok dekil banget ya? Setelah lama diam diolok-olok oleh Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys akhirnya mengambil langkah tegas. Ia melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, Reza Gladys menyampaikan jika dirinya telah resmi melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Pasal yang dikenakan dalam laporan Reza Gladys pun tak main-main. Selain pencemaran nama baik dan pemerasan, ada juga pasal terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski belum memaparkan bukti apa saja yang menguatkan laporan polisinya, Reza Gladys optimis dapat memenjarakan Nikita Mirzani. Lantas seperti apa update terkait laporan polisi yang dilayangkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani itu? Pada prinsipnya bahwa klien kami itu adalah korban dari dugaan tindak pidana oleh inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat melakukan perbuatan tindak pidana dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004, kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Klien kami Dr. Reza Gladys telah melaporkan dugaan tindak pidana ini di Polda Metro Jaya berdasarkan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024. Pasal-pasal yang kami sampaikan itu adalah
merupakan pasal-pasal yang benar dialami oleh klien kami dan saat sekarang ini sudah dalam proses tahapan sidik. Ya, perlu kami sampaikan saat sekarang ini sudah sampai dalam proses tahapan sidik sebagaimana SP2HP dan kemudian SPDP yang kami terima yang ditandatangani tertanggal 30 Desember 2024 yang itu jelas tentu sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Bahwa dalam tahapan sidik ini kami bersama klien kami telah memberikan ya bukti-bukti yang kemudian menjadi alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kemudian penyidik menganggap bahwa bukti permulaan itu telah cukup. Sehingga kemudian hal ini sudah dalam proses tahapan sidik. Dan kami berharap ke depan pelaku-pelaku ini dapat dengan segera ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap mereka. Ingat saya berikan cluenya, ini adalah merupakan perbuatan gabungan tindak pidana. Meski telah resmi dipolisikan oleh Reza Gladys atas beberapa pasal berlapis yang cukup serius, Nikita Mirzani tampak cuek merespon hal tersebut. Ya, saat ditanyai respon mengenai laporan polisi Reza Gladys, Nikita Mirzani bahkan dengan santai menjawab tak peduli dengan laporan polisi tersebut. Nikita Mirzani juga tampak mempersilahkan Reza Gladys untuk melaporkan dirinya ke polisi. Lantas, seperti apa respon Nikita Mirzani saat mengetahui dirinya dipolisikan oleh Reza Gladys? Benarkah Nikita Mirzani tak takut jika dirinya dipenjarakan oleh Reza Gladys? Nah, biar aja lah, orang mau ngelaporin siapa aja laporin aja. Pengennya Iya. penjarain lah kalau bisa. Kabar Nikita Mirzani telah resmi dilaporkan ke polisi oleh Reza Gladys ternyata langsung terdengar ke telinga Fitri Sahulteru. Ya, Fitri Sahulteru yang kini merupakan mantan sahabat Nikita Mirzani turut menyinggung Nikita Mirzani yang sedari dulu selalu berkutat dengan masalah hukum. Melalui media sosialnya, Fitri Sahulteru menyebut jika dirinya bersyukur saat ini telah jauh dengan Nikita Mirzani. Karena menurutnya, jika ia masih bersahabat dengan Nikita Mirzani, dirinya akan direpotkan oleh Nikita Mirzani yang kerap menuangkan keluh kesahnya jika tengah terlibat permasalahan hukum dengan para musuhnya. Lantas, seperti apa respon pedas Fitri Sahulteru saat mendengar kabar Nikita Mirzani dipolisikan oleh Reza Gladys? Katanya sih dilaporin orang lagi di Polres Jaksel, guys. Kebayang ya kalau posisi aku masih temenan sama dia ya. Aku kebayang sekarang teman-teman si Bi ada pusing. Tapi aku yakin 1000%, 1.000.000% ya, nggak akan ada temen si Bi yang seperti aku waktu itu. Kalau dia udah berurusan gini dengan masalah-masalah, telepon aku, kakak, aku pusing, ini gimana, aku harus gimana. Sekarang siapa yang kau keluh kesahkan? Ada pasti, tapi nggak akan se-effort aku ya, nggak akan, jamin. Terlepas dari laporan polisi Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani, dokter detektif alias Doktif yang dikenal sebagai pemberantas skincare overclaim karena dalam konten-kontennya, Doktif kerap memberikan ulasan terkait produk yang aman dan yang tidak, ternyata juga sempat mengulas produk skincare milik Reza Gladys. Ya, dalam ulasannya itu, Doktif tak menyatakan jika produk Reza Gladys berbahaya. Namun, Doktif tampak membenarkan jika produk skincare Reza Gladys overclaim. Mengetahui hasil uji lab tersebut, Doktif akhirnya memberikan himbauan keras kepada Reza Gladys untuk memperbaiki produknya. Namun, alih-alih didengarkan, Doktif justru merasa malah mendapatkan sindiran dari Reza Gladys. Lantas, seperti apa himbauan keras Doktif? Dan seperti apa timbal balik yang didapatkan Doktif dari Reza Gladys? Oke, untuk produk utama yaitu serum. Mengandung niacinamide.
dengan hasil lab 2,36%. Oke, sesuai jurnal ya guys. Dan retinolnya adalah 0,000096. Cukup kecewa nih guys, karena tidak ada satupun jurnal yang bisa mendukung jika retinol dengan kadar 0,00096 bisa memberikan efek anti-aging ke kulit kalian. Ya, oke. Yang kedua yaitu krim boosternya dengan kandungan yang sama, yaitu niacinamide dan retinol. Sebenarnya sih banyak guys, tapi ya karena sih hanya bisa memeriksa itu, jadi itu dokter periksa. Niacinamide itu di angka 4,82%. Good job. Oke, sedangkan retinolnya di angka 0,0068. Masih terlalu kecil juga ya guys. Klaimnya sebagai anti-aging lah, mengurangi keriput halus lah, dan lain-lain. Tapi ada nih yang jauh lebih penting yang harus dokter sampaikan ke owner dari brand G. Tolong hentikan VT drama kalian yang berbicara ke publik, seolah-olah kalian baru melakukan uji lab dari produk-produk kalian. Bukankah sudah sebulan yang lalu utusan kalian menghubungi dokter, dan dokter dengan jelas sudah meminta utusan ini untuk menyampaikan pesan dokter kepada kalian agar segera melakukan perbaikan. Tetapi apa yang kalian lakukan? Kalian tetap menjual produk skincare yang kalian miliki ke masyarakat dengan janji-janji yang muluk. Sementara kalian sendiri sudah tahu produk tersebut tidak akan memberikan hasil seperti yang kalian janjikan. Itu bentuk kebohongan publik loh, dan kalian bisa dipidana jika ada konsumen yang menuntut. Coba dokter tanya, untuk apa kalian melakukan itu? Hanya untuk ngabisin stok yang kalian punya? Apakah kalian ikut memikirkan bagaimana perasaan konsumen yang sudah percaya sama kalian? Apakah untuk mengejar omset? Untuk terus memperkaya diri kalian? Untuk terus melakukan kehidupan dengan gaya flexing kalian? Tolong, dokter mohon dengan sangat, hentikan sandiwara kalian. Dokter punya semua loh buktinya. Terus udah ditegur sama dokter, memperbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya tuh nggak bakal ngaruh, walaupun lu pakai 20 paket sekalipun nggak akan ada ngaruhnya, karena memang isi ingredientsnya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi si Reza. Kan enak disikatnya kalau kayak begini. Dokter lihat loh, Rabu kemarin saat owner G melakukan live dalam menjual produknya. Kamu lupa dengan perilaku kamu yang meledek-ledek dokter sambil bernyanyi Umi, gitu ya. Dengan menyebutkan tasbih, menyebutkan kata-kata yang menuju ke arah Sarah. Apakah publik bisa memaafkan kalian jika mereka semua melihat fakta itu? Sikap kalian sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Sementara produk skincare yang kalian jual itu adalah produk yang overclaim. Di mana hati nurani kalian? Apapun alasannya, kalian ini tetap bersalah. Dan ini pasti sangat memuakkan buat masyarakat. Ingat, kalian ini dokter, disumpah. Kepentingan masyarakat itu di atas kepentingan pribadi kita.